Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Izin Bu, izin rekan, perkenalkan nama saya Putri Nurul Azhara. Saya dari kelompok 4 dan ada pun rekan saya yang bernama Tulus Pasaribu, Wiwi Kusumawati, Willy Helven, dan Feni Yesika. Nah, di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul Pancasila sebagai Dasar Negara. Adapun materi yang akan kami sampaikan yaitu yang pertama ada pengertian Pancasila yang akan dibawakan oleh rekan saya Wiwi Kusumawati. Yang kedua ada fungsi Pancasila yang akan dibawakan oleh Tulus Pasaribu. Dan yang ketiga ada kedudukan Pancasila yang akan dijelaskan oleh Feni Yesika Naibaho. Dan yang keempat ada makna Pancasila yang akan dibawakan oleh rekan saya Willy Helven. Nah, kepada rekan-rekan saya persilahkan untuk menjelaskan materi-materi tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian Pancasila secara etimologis dan secara terminologis. Pengertian Pancasila secara etimologis berasal dari kata-kata dalam bahasa Sanskerta. Bahasa Sanskerta saat itu banyak digunakan pada masa kerajaan Majapahit. Menurut Muhammad Yamin, dalam bahasa Sanskerta terdapat dua macam kata Pancasila, yaitu yang pertama adalah Pancasila. Panca berarti 5 dan sila yang dalam penulisannya menggunakan I biasa atau I pendek, berarti berbatu sendi. Sehingga kalau Pancasila dalam I pendek berbatu sendi yang 5 artinya. Atau Pancasila yang kedua adalah Pancasila. Panca berarti 5 dan sila menggunakan huruf I panjang berarti tingkah laku yang baik atau senonoh. Sehingga kata Pancasila menggunakan I panjang berarti 5 aturan tingkah laku yang penting, yang baik, dan yang senonoh. Sila juga dapat diartikan sebagai aturan yang melatar belakangi perilaku seseorang atau bangsa. Nah, yang dimaksud dengan aturan di sini adalah kelakuan atau perbuatan yang menurut adab atau sopan santun, akhlak, dan moral. Selanjutnya adalah pengertian Pancasila secara terminologis. Pancasila dapat diartikan sebagai 5 prinsip dasar negara. Pasca kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, keesokan harinya, PPKI mengadakan sidang sebagai sarana untuk melengkapi alat-alat kelengkapan negara yang telah merdeka. Dalam sidang tersebut, telah berhasil mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya dikenal dengan nama Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila juga dapat diartikan sebagai dasar negara Republik Indonesia yang terdiri atas 5 sila yang redaksinya sebagaimana tertulis di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang isi nilai-nilainya merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh yang tersusun secara hierarki yang berbentuk piramida. Sekian penjelasan dari saya. Ini saya akan menyampaikan bagaimana fungsi Pancasila di negara Indonesia. Nah, jadi ada 4 fungsi Pancasila di negara Indonesia. Yang pertama itu adalah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, di mana artinya Pancasila dalam hal ini digunakan untuk mengatur pemerintahan negara di Indonesia. Kemudian Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, di mana artinya fungsi Pancasila yang kedua adalah sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Dalam hal ini Pancasila berperan sebagai petunjuk kehidupan sehari-hari yang juga merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisah. Artinya bersatu dalam satu negara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang ketiga, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Kepribadian yang dimaksud adalah ciri khas masyarakat bangsa Indonesia, artinya
suatu sikap mental dan tingkah laku yang mempunyai ciri khas tersendiri, sehingga mampu dibedakan dengan bangsa lainnya di seluruh Indonesia. Jadi kita harus ada pembeda antara bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya, yaitu Pancasila tadi. Kemudian yang keempat, fungsi Pancasila sebagai sumber hukum negara Indonesia. Maksudnya adalah Pancasila merupakan sumber hukum, acuan hukum bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Sumber hukum Indonesia ini bermakna sebagai pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita hukum beserta cita-cita moral yang meliputi suasana kejiwaan serta watak bangsa Indonesia. Jadi itu adalah keempat fungsi Pancasila bagi bangsa Indonesia. Sekian penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Salam Pancasila. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Salam Pancasila. Saya Veneska Nebaho dari kelompok 4 akan menjelaskan bagaimana kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia karena Pancasila merupakan sumber dari segala sumber, mempunyai eksistensi serta nilai-nilai yang terkandung merupakan cita-cita luhur bangsa Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila dipergunakan untuk dapat mengatur seluruh tatanan kehidupan bangsa serta negara Indonesia. Makna Pancasila sebagai dasar negara. Dasar negara merupakan suatu filsafat yang berkedudukan sebagai sumber dari segala hukum yang ada di suatu negara, sebagai landasan, sebagai fondasi, atau kerangka bagi suatu negara tersebut. Seperti yang kita ketahui, Pancasila adalah suatu dasar negara yang ada di Republik Indonesia. Pancasila sebagai pedoman bagi setiap warga negara Indonesia untuk memperkokoh kesatuan dan persatuan bangsa. Jika jiwa Pancasila kita sudah tertanam sejak dini, maka kehidupan sehari-hari akan aman dan damai. Pula sebaliknya, jika jiwa Pancasila kita rapuh, maka kita akan mudah diadu domba di dalam negeri kita ini. Ideologi Pancasila di zaman sekarang sangat penting agar kita masing-masing mengerti bagaimana caranya menghargai agama orang lain, pendapat orang lain, dan kehidupan orang lain. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Salam Pancasila. Jadi, kesimpulan yang dapat kami ambil yaitu Pancasila menjadi dasar norma yang memiliki arti bahwa Pancasila menjadi sumber nilai, norma, dan kaidah bagi segala peraturan hukum dan perundang-undang yang dibuat dan berlaku di Indonesia, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Sekian hasil video dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.